Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran 6 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 149 sampai dengan 153. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nah, nanti ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran yang terkait dengan judul yang adik-adik sedang buka ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya nih. Nah, kalau misalnya nih adik-adik kan kelas 6 mau lihat video lain, bisa klik di bagian playlist kelas 6, klik biru-birunya. Nanti di sini adik-adik akan bisa lihat nih daftarnya ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua di sini. Ruang Nah, belajar by Ruang Guru. Nah, nanti di sini adik-adik bisa, nah lihat di sebelah kanan ini ada daftarnya ya. Nih, misalnya ini akan dibuat berdasarkan halaman paling awal sampai halaman akhir, jadi berurutan. Adik-adik bisa cari subtema berapa, lalu pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini ada si Beni ya. Kata Beni, tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat, atau mens sana in corpore sano. Ini artinya tuh di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Yuk kita melatih kebugaran kita. Nah, di sini adik-adik sebelum berolahraga kita baca informasinya dulu di sini ya. Judulnya Sejarah Penemuan Bola Voli. Nah, permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan adik-adik, pertengahan Romawi ya. Kemudian permainan ini dikenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama dulu tuh namanya Faustball. Ya, namanya dulu Faustball. Nah, 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895. Nah, si William G. Morgan ini adalah direktur YMCA atau Young Men Christian Association di kota Hilyoki. Ini dari negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat. Dia mencoba permainan semacamnya yang diberi nama minonet ya. Nah, dasar yang digunakan dalam permainan minonet ini adalah memukul-mukul bola hilir mudik. Hilir mudik tuh kayak muter-muter gitu ya, tapi dia di udara. Jadi bolanya tuh ke sini ke sana gitu. Nah, maka permainan minonet ini kemudian diubah menjadi bola voli. Ya, nah bola voli itu masuk ke Indonesia di tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, adik-adik, kemudian selanjutnya kamu akan melakukan apa ini latihan lari jarak sedang ya. Dengan bantuan guru, kamu akan menghitung kemampuan berlari jarak sedang. Saat menunggu giliran, kamu dapat melakukan variasi olahraga berikut secara bergantian. Nah, awali kegiatan dengan doa bersama ya. Pastikan dua gerakan untuk melatih kebugaran dilakukan dengan teknik yang benar. Yang pertama adalah lompat tali atau skipping ya, menggunakan alat seperti ini. Ya, kemudian ada squat thrust, ini adalah mengubah posisi tubuh dari berdiri, jongkok, lalu sit up, jongkok, berdiri dan seterusnya. Ya. Nah, kata Dayu, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan kepada para penemu. Nah, coba cermati perjuangan Bapak Habibie adik-adik. Kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1. Nah, yang nomor 1, nah, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional adik-adik? Nah, yaitu banyak ya, ada teori-teori pesawat terbang ya seperti Habibie Factor, kemudian Habibie Theorem dan Habibie Method. Kemudian sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Yaitu sejak kecil sudah disiplin, kerja keras serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi adik-adik ya. Kemudian apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah, yang dilakukan Habibie adalah dia mengharumkan nama Indonesia melalui semua penemuan-penemuannya. Ya, jadi
Walaupun kan kalau di adik-adik kembali lagi ke pembelajaran sebelumnya ada cerita tentang Pak Habibie. Jadi sebelumnya itu dia tidak berkarir di Indonesia adik-adik ya. Namun sudah bisa mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya. Lalu adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan ya. Nah, di sini kita lihat sikap disiplin, nanti tuliskannya di dalam bagian berikut ini ya adik-adik ya. Karina contohkan seperti ini. Sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab adalah sikap-sikap positif ini iya, yang sangat dibutuhkan seseorang menjadi sukses. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, seseorang dapat mewujudkan cita-citanya. Kemudian, sikap-sikap disiplin saja tidak cukup ya. Kemudian sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan bekerja keras. Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, sekarang adik-adik kita lanjut ya. Ada di sini nih ada nih. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dari memiliki sikap tanggung jawab dan terhadap hak dan kewajiban kita tersebut. Nah, pengalaman Karina ya dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban adalah bersikap patuh pada orang tua supaya mendapatkan kasih sayang, ya perlindungan dan perawatan dari orang tua. Lalu manfaatnya adalah ketika kita bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, yaitu menjadi anak yang disiplin, berprestasi, dan juga pekerja keras. Yuk kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut adik-adik ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat poster. Posternya ini coba kita lihat ada contohnya nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, posternya itu ada yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab adik-adik. Perhatikan kriterianya yang harus ada nih. Yang pertama ada ajakan pastinya. Ya, poster itu biasanya ada unsur ajakannya. Lalu terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Lalu terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup yang bertanggung jawab. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya, posternya jelas, menarik, tulisannya rapi dan juga bersih. Nah, nanti cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di suatu sekolah. Ya, lalu tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriterianya. Nah, yang ini nanti tergantung apa yang adik-adik pilih ya. Jadi bisa dikerjakan. Nanti evaluasi kita buat di video berikutnya ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!